Salam saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau lanjutkan pesan hari ini, khususnya yang berkaitan dengan penghambat. Mengapa kita tidak hidup di dalam warisan yang Tuhan telah siapkan dan sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Sebagai anak atau teknon, kita adalah ahli waris dari semua yang Papa kita di surga itu miliki adalah milik kita sebagai seorang anak. Tapi untuk berjalan di dalam warisan itu, maka Tuhan Dia menunggu kita sampai kita mencapai kedewasaan. Ya, untuk kita berjalan penuh di dalam warisan kehidupan, kekayaan, kemuliaan, anugerah, berkat. Ya, Dia tunggu kita untuk mencapai kedewasaan sebagai seorang putra. Bukan teknon, anak kecil yang baru lahir, tetapi menjadi sons atau seorang anak laki-laki yang telah dewasa. Nah, apa saja yang menjadi penghambat? Ya, mental apa saja yang menjadi penghambat? Lihat ayatnya yang ke-15. Kita akan baca ayat 15 Roma pasal 8. Katakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Roh Kudus bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Destiny kita dalam ayat ini sangatlah clear dan sangat jelas sekali. Ya, kita jadi ahli waris, artinya orang-orang yang menerima janji-janji Allah. Bukan hanya itu, tapi kita juga dikatakan di sini dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Glorify. Ini destiny-nya kita. Ya, sebagai seorang anak. Tapi yang menjadi penghambat kita untuk berjalan dalam semua warisan, yaitu janji-janji yang Allah telah sediakan, dan hidup dipermuliakan, hidup dimuliakan bersama dan sama dengan Dia, yaitu Yesus Tuhan kita. Itu ada satu roh di sini. Kalau kita lihat dalam ayat ini, ada 3 roh dari ayatnya yang ke-15. Ada roh perbudakan yang menjadikan kamu budak. Kemudian ada Roh Kudus, kemudian yang menjadikan kamu anak Allah, kemudian ada roh manusia, yaitu roh manusia kita. Jadi ada Roh Kudus, roh yang mengadopsi kita sehingga kita menjadi anak, ada roh manusia kita, dan kemudian ada roh perbudakan dalam ayat yang ke-15. Nah, yang menjadi penghambat kita dari anak teknon tadi itu, kita bisa panggil Dia Bapa, panggil Dia Aba karena Roh Kudus di dalam kita dan melahirkan kita menjadi baru. Tetapi ada banyak yang telah jadi anak Tuhan dan memanggil Tuhan sebagai Bapa, mereka tidak hidup di dalam warisan, yaitu janji-janji Tuhan ini. Kenapa? Karena ada satu roh yang masih membelenggu banyak anak-anak Tuhan sehingga mereka tidak bertumbuh dalam potensi dan kemampuan dan otoritas sebagai seorang anak. Dan namanya roh itu adalah roh perbudakan. Ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi ini ciri utama dari seorang anak yang belum dewasa, yang dikatakan dalam Galatia pasal 4, belum akil balik. Dia tidak beda seperti seorang budak atau seorang hamba. Nah, roh perhambaan inilah
roh perbudakan yang kemudian menghasilkan mental budak, kebiasaan-kebiasaan budak inilah yang menghambat. Kenapa? Banyak anak-anak Tuhan, banyak kita tidak menghidupi warisan yang Tuhan siapkan buat kita. Tidak menghidupi secara penuh semua janji-janji Tuhan bagi hidup kita. Penghambat dan penyebabnya adalah satu roh ini, yaitu roh perbudakan. Roh perbudakan. Nah, roh inilah yang menghambat kita. Menghambat kita akhirnya tidak bertumbuh, menghambat kita tidak berjalan dalam janji itu, atau seumpama kemudian kita berjalan dalam janji, kemudian dengan cepat sekali, seperti anak bungsu itu, masuk lagi ke dalam roh perbudakan, akhirnya berakhir di kandang babi ketika diberkati. Nah, ciri dikatakan di sini, roh perbudakan ini, itu hidupnya dikendalikan oleh rasa takut. Oleh ketakutan. Jadi semua yang dilakukan, pelayanan, berdoa, menyembah, memberi, semua yang dikerjakan itu driven by fears. Dikendalikan oleh roh yang namanya roh ketakutan. Dan inilah bagaimana cara seorang hamba atau orang yang mentalnya budak itu, mereka bergerak dalam semua hal. Jadi harus ditakut-takuti dulu, baru kemudian dia bertobat. Harus diintimidasi dulu, baru kemudian dia berubah. Itu budak. Kenapa kamu berdoa? Motifnya bukan karena mencintai Tuhan, tetapi didorong oleh sebuah kekuatan roh perbudakan, yaitu rasa takut. Dikatakan sini, kamu nggak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Dasar kenapa berdoa? Karena takut. Takut nanti kalau tidak berdoa, tidak diberkati. Takut kalau tidak berdoa, nanti dihukum. Kenapa baca firman? Dasarnya karena takut. Takut nanti Tuhan marah. Kenapa menyembah Tuhan? Takut. Takut nanti Tuhan hilang, hadirat Tuhan meninggalkan kita. Takut ini yang mendominasi hati, pikiran, jiwa, dan yang mengendalikan semua yang kita lakukan. Ini ciri orang yang dikendalikan, diikat oleh roh perbudakan ini. Nah, setan pakai itu, khususnya di masa pandemi ini. Sehingga semua yang terjadi, semua yang kita kerjakan, itu digerakkan oleh satu kekuatan ini, yaitu rasa takut. Roh ketakutan. Hati-hati dengan ini. Karena Tuhan tidak ingin kita berdoa, baca firman, melangkah, memulai startup bisnis, memberi persembahan, memberi korban perpuluhan persembahan kita, didorong oleh rasa takut ini. Takut. Nah, tentunya Papa kita di surga tidak ingin kita bergerak dalam hidup ini didorong oleh rasa takut ini. Dia ingin apa yang kita lakukan ketika kita datang kepada Tuhan sebagai Papa kita di surga, bukan karena takut Papa kita tidak akan belikan sepatu, atau takut Papa kita nggak bayarin kuliah kita. Bukan. Dasarnya seorang anak datang kepada Papa karena dia punya hubungan, dia tahu statusnya sebagai anak, dan dia tahu sifat papanya. Sama dengan kita. Jangan datang kepada Tuhan oleh karena takut tadi dasarnya. Oleh karena saudara dikendalikan, driven by fears itu. Pikirannya iman, kasih, dan kebenaran. Inilah yang harusnya menjadi pendorong, motivasi utama, dan menjadi motivator yang paling utama yang mendorong kita untuk bertumbuh dan bergerak maju dalam hubungan kita dengan Tuhan. Yang akan membawa kita kepada hidup dalam kemuliaan, hidup dalam warisan, hidup dalam janji yang Papa di surga telah sediakan dan siapkan bagi kita. Keluar dari roh ketakutan ini. Sebab dia berkata, Tuhan tidak memberi kepada kamu roh ketakutan yang membuat kamu, roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut. Tapi dia memberi kepada kamu roh seorang anak.
roh anak. Not the spirit of slavery, but spirit of the son. Roh anak ini. Ya, roh anak hidupnya dikendalikan oleh kasih. Hubungan, kebenaran. Ini yang driven, iman, keyakinan. Itu yang mengendalikan dalam semua tindakan-tindakannya seorang anak. So, hari ini renungkan bersama-sama. Apa yang menggerakkan saudara untuk datang kepada Tuhan? Apa yang menggerakkan saudara untuk memberi, menabur, berkorban, melayani, start sesuatu? Apa yang menggerakkan saudara? Kasih, iman, kebenaran, atau takut, rasa bersalah, merasa terhukum dan tertuduh? Apa yang menggerakkan saudara? So, Tuhan tidak beri pada saudara roh perbudakan ini yang bikin saudara jadi takut lagi. So, break free, putus, lepas, bebas dari roh ketakutan ini. Dan berjalan, dituntun, dikuasai oleh kasih, kebenaran, dan iman. Tuhan Yesus memberkati saudara. God bless you.